sebetulnya kita memang perlu meningkatkan kewaspadaan dini ya, karena kecurigaan atau dugaan ke arah keracunan atau intoksikasi dari komponen obat sirup itu sangat kuat ya. Dari penelitian terhadap sampel darah pasien-pasien yang di RSCM, sebagaimana Pak Wamen kemarin sebutkan, 15 dari 18 itu kan positif ya. Dan juga kemudian kita melihat bahwa apa sih yang sebetulnya kita takutkan? Ethylene glycol ini atau DEG juga ya, ethylene glycol itu menurut pakar toksikologi, ketika masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi metabolit, menjadi asam oksalat, kemudian dia akan bercampur dengan kalsium dan membentuk kalsium oksalat, satu kristal yang akan menyumbat ginjal anak-anak itu. Nah, kita bisa bayangkan seandainya dalam sirup tersebut terjadi pencemaran atau kontaminasi dengan hal-hal yang toksik seperti itu, maka risiko anak-anak itu menjadi terkena gangguan ginjal akut progresif atipikal tadi. Ini saya kira risiko ini harus kita minimalisir sedemikian rupa dengan berbagai cara. Ya, memang penyebab-penyebab lain kita belum bisa singkirkan sepenuhnya. Ya, namun ada bukti bahwa kadar ethylene glycol pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal ini cukup tinggi. Bahkan setelah dilakukan hemodialisis atau cuci darah, ya, kadarnya masih tetap terdeteksi. Artinya ini kan memang betul-betul serius, ya. Nah, inilah mungkin kita memahami bagaimana Kemenkes RI melakukan langkah-langkah kewaspadaan dini, ya, untuk kemudian masyarakat bisa lebih berhati-hati. Oke, baik. Baik, Dokter Piprim, saat ini kan investigasinya memang dilihat begitu dari jumlah kasus yang ada, kebanyakan atau mayoritasnya memang ada anak-anak di bawah 5 tahun. Sebetulnya dari adanya begitu terkait bahaya di dalam obat sirup ini, Anda melihatnya apakah juga akan memberikan dampak yang serupa pula pada orang dewasa? Ya, kalau kita lihat statistiknya kan obat-obatan pada usia 1-5 tahun kan memang bentuknya sirup yang terbanyak ya. Kalau orang dewasa kan jarang ya, sepertinya tablet ya. Jadi saya juga nggak tahu kalau efek ethylene glycol ini pada orang dewasa seperti apa. Tetapi yang terjadi pada kasus-kasus di luar negeri, memang terbanyak seperti di Bangladesh, itu terbanyak juga usia 1-5 tahun kematian pada anak-anak itu. Itu juga ratusan ya, tahun 90-an, 92. Itu juga tercemari ethylene glycol dan pada obat sirup juga ya, ada obat paracetamol, ada juga obat batuknya. Jadi kasus ini Mas sebetulnya di luar negeri juga terjadi beberapa kali ya. Mulai dari tahun 37 ya, ada tahun 60, ada tahun 92, tahun 2006 ya. Ini di beberapa daerah seperti di Panama, di India ya. Dan kasusnya sama, yaitu obat sirup yang tercemari dengan komponen toksik ya, seperti ethylene glycol ini. Oke, baik. Kandungan dari ethylene glycol yang mana juga menyebabkan saat ini investigasi yang beredar terkait ada gagal ginjal akut di anak-anak. Apakah Anda melihat juga ada kadar ethylene glycol juga di obat sirup dewasa, begitu dokter? Ya, ini saya nggak paham kalau masalah itu ya. Cuman kan memang ada kadar yang dibolehkan ya. Itu sekian. Ini saya nggak menguasai masalah itu ya. Namun demikian fakta bahwa pada darah anak-anak yang sudah dilakukan cuci darah, ya, anak yang terkena gangguan akut ini, bahkan sesudah dilakukan cuci darah pun masih positif kadar ethylene glycolnya. Ini kan sebetulnya kadarnya berarti tinggi banget darahnya kan. Kira-kira itu. Oke, baik. Dokter, ini melihat juga bagaimana perkembangan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Kabar terakhir kami melihat ada sebanyak 99 anak meninggal dari 200 lebih kasus. Apakah memang jumlahnya ini dari 200 kasus ini merata di seluruh wilayah Indonesia atau justru hanya terpusat di kota-kota besar saja? Ini sudah ada 20 provinsi yang melaporkan ke IDAI, ya. Sudah ada 20 provinsi, artinya mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, sampai Papua pun ada kasusnya. Dan yang uniknya adalah di luar negeri nggak ada, ya.
kalau kita tadinya kan kita curiga ini suatu MISC ya, suatu terkait dengan COVID gitu ya. Tapi kalau terkait COVID kan harusnya di luar negeri juga banyak kasusnya. Namun berdasarkan data WHO yang ada gangguan ginjal akut ini adalah di Gambia dan di Indonesia. Oleh karena itulah berdasarkan analisis dan juga bukti dari laboratorium, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kewaspadaan ini seperti yang kemarin kita saksikan bersama-sama. Oke.